Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang berbahagia, ketemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, coba akan dibahas tentang fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini adalah fungsi operasional dalam hal manajemen sumber daya manusia yang tak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi operasional yang lainnya. Kenapa fungsi pemeliharaan atau maintenance ini dikatakan penting dalam suatu organisasi? Atau organisasi ini misalkan di dalam sebuah perusahaan. Kita coba jelaskan. Di mana yang namanya pemeliharaan atau maintenance ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi maintenance terhadap karyawan ini ada sesuatu yang harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para manajer dalam suatu organisasi. Jadi perhatiannya ini harus benar-benar sungguh. Karena yang namanya manusia, ingat, yang namanya manusia ini bagaimana dimanusiakan. Jadi karyawan ini adalah manusia yang harus dimanusiakan. Jadi cara kerjanya harus manusiawi. Itulah dipelihara. Siapa yang memelihara karyawan? Tentu di sini adalah perusahaan melalui para manajer. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap, dan loyalitasnya itu akan cenderung menurun. Jadi kalau para manajer dalam suatu perusahaan kurang memperhatikan yang namanya pemeliharaan terhadap karyawan, maka cenderung semangat kerja, kemudian sikap, dan yang namanya loyalitas terhadap perusahaannya itu akan cenderung menurun. Maka disinilah pentingnya yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Selanjutnya, selain semangat kerja, sikap, dan loyalitas, juga akan berdampak terhadap hal-hal yang lain. Misalkan tingkat absensi dan turnover yang meningkat, disiplin kerja tersebut akan mengalami penurunan. Jadi disiplin kerja pun akan ikut menurun. Terjadi tingkat absensi. Itulah kalau yang namanya maintenance kurang mendapatkan perhatian. Sehingga kalau terjadi yang namanya turnover, absensi, keluar para karyawan dari suatu perusahaan, ini akan menyebabkan terjadinya proses pengadaan. Ya, di mana proses pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pengintegrasian yang telah dilakukan. Jadi fungsi-fungsi daripada fungsi manajemen yang sudah dilakukan. Yang pertama ada pengadaan, ada compensation, ada yang namanya pengembangan melalui program pelatihan dan pendidikan. Semuanya akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Sudah memakan biaya yang besar, tidak memberikan arti, sehingga tujuan tercapainya perusahaan pun tidak akan didapat. Itulah. Sehingga di sini agar terciptanya tadi yang namanya loyalitas, yang namanya semangat kerja, disiplin kerja yang bagus, tidak terjadi turnover, tolong perusahaan bisa memperhatikan yang namanya fungsi pemeliharaan atau namanya fungsi maintenance. Apa itu yang namanya maintenance atau yang namanya pemeliharaan? Maintenance adalah usaha bagaimana mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan agar mereka mau tetap loyal, bekerja produktif, dan menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi bagaimana mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, dan sikap mereka agar mereka tetap loyal tadi.
dan mau bekerja secara produktif sehingga tujuan perusahaan tersebut bisa dapat dicapai. Ya. Menurut para ahli, misalkan menurut Edwin Flivo menyatakan bahwa fungsi pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan terhadap kondisi fisik, mental, dan emosi. Jadi pemeliharaan ini menyangkut kepada kondisi mental, fisik, dan emosi daripada karyawannya. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada dilaksanakannya fungsi pemeliharaan atau maintenance dalam perusahaan? Nah, tadi dikatakan penting. Kenapa? Karena ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Jadi disiplinnya meningkat, absensinya turun. Itulah tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Jadi loyalitasnya meningkat, turnovernya menurun. Keempat, karyawan mendapatkan ketenangan, keamanan, serta kesehatan yang baik. Jadi dalam kerja tentu karyawan itu harus merasa nyaman, aman, dan selalu pada kondisi yang sehat, baik itu sehat secara pribadi maupun kondisi lingkungan kerja yang bagus. Kemudian tujuan pemeliharaan selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan serta keluarganya. Karena yang namanya karyawan, dia kerja, di belakangnya itu ada keluarga sebagai beban, gitu kan? Beban yang harus diselesaikan, maka dia bekerja. Apa tujuan dia kerja? Tentu ingin mendapatkan, memenuhi yang namanya need, kebutuhan. Ada yang namanya want, itulah hakikatnya mereka bekerja agar mereka bisa sejahtera. Kemudian tujuan pemeliharaan yang selanjutnya adalah selain mempertahankan juga ingin memperbaiki kondisi fisik, mental, dan emosi yang tadi, dan sikap karyawannya tadi, itu kita perbaiki, perusahaan perbaiki. Ya. Selanjutnya adalah tujuan daripada fungsi pemeliharaan ini adalah mengurangi konflik. Jadi kalau semuanya sudah terpelihara, konflik tidak akan terjadi, mungkin berkurang konfliknya. Dan menciptakan suasana yang harmoni antara karyawan, baik secara horizontal maupun secara vertikal, antara atasan dan bawahan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi daripada pemeliharaan adalah mengefektifkan pengadaan karyawan. Jadi pengadaan itu tidak harus sering terjadi. Cukup kita pada awal mendapatkan karyawan yang berkualitas, qualified. Mereka kerja dengan produktif. Jadi tidak ada lagi yang terjadi yang namanya keluar masuk yang namanya karyawan. Sehingga kalau seperti itu terjadi, itu akan tidak, yang muncul adalah ketidakefektifan dalam hal pengadaan karyawan. Itu yang harus dicegah dalam suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya, tadi itu adalah tujuan-tujuan kenapa penting yang namanya fungsi pemeliharaan atau maintenance. Kemudian selanjutnya ada yang namanya asas-asas. Asas-asas pemeliharaan. Apa sih yang termasuk kepada asas-asas daripada pemeliharaan? Yang pertama adalah asas manfaat dan efisiensi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dan kepuasan. Ketiga, ada azas keadilan dan kelayakan. Kemudian keempat, asas peraturan legal. Kemudian yang kelima, asas kemampuan perusahaan. Dan selanjutnya kita bahas kepada ajas yang pertama. Apa itu ajas manfaat dan efisiensi? Jadi yang namanya pemeliharaan atau maintenance ini dilakukan harus didasari dengan efisiensi dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Jadi dilakukan secara efisiensi. Ya, efisiensi tentu kita paham apa itu efisiensi.
ya, dengan penggunaan sumber daya yang sehemat mungkin, efisiensi, tapi mampu memberikan manfaat yang optimal baik itu bagi perusahaan dan bagi para karyawan. Kemudian apa itu ajas kebutuhan dan kepuasan? Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemulihan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan perusahaan dalam hal pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap karyawan sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Itu ajas kebutuhan. Ya, jadi adanya satisfaction, kepuasan. Kemudian yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan akan menciptakan, jadi kalau dilaksanakan adil, layak, maka yang terjadi apa? Tercipta ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, karena mereka sudah mendapatkan rasa adil dan mendapatkan sesuatu yang layak. Ya, kita pahamlah apa itu adil dan apa itu layak. Kemudian ada peraturan legal. Artinya di sini peraturan-peraturan yang bersumber dari undang-undang, keputusan presiden atau keputusan menteri yang harus dijadikan sebagai asas dalam program pemulihan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi buruh dan pemerintah. Jadi menghindari terjadinya konflik ya antara buruh dan pemerintah. Kenapa? Karena perusahaan sudah menjalankan secara legal atas undang-undang atau keputusan presiden ataupun keputusan menteri. Itulah ajas daripada maintenance. Kemudian yang kelima ada ajas kemampuan perusahaan. Apa itu ajas kemampuan perusahaan? Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan. Jadi jangan sampai program ini dilaksanakan tapi mengakibatkan perusahaan menjadi posisinya hancur. Artinya Pak, terlalu dipaksakan padahal perusahaan tidak punya biaya untuk melaksanakan program ini. Jadi disesuaikan. Program ini silakan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang terpenting tadi bagaimana perusahaan bisa mempertahankan. Tuh. Jadi yang pertama mempertahankan sikap, emosi, mental, fisiknya karyawan agar mereka tetap loyal, mau bekerja keras sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai itu. Atau yang paling baik adalah bagaimana meningkatkan. Nah, itulah. Nah, bagaimana metode-metode dalam hal pemeliharaan? Agar pemeliharaan ini bisa berjalan dengan baik, tentu harus melaksanakan metode-metode. Yang pertama ada yang namanya komunikasi. Kemudian yang kedua ada insentif. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Dan selanjutnya yang terakhir ada hubungan industrial Pancasila. Itulah 5 metode dalam hal maintenance atau bagaimana memelihara karyawan. Jadi yang pertama tadi dikatakan komunikasi. Artinya antar karyawan yang ada dalam perusahaan baik itu secara vertikal, atas bawah, atasan bawahan, horizontal, sesama, mereka harus bisa membangun komunikasi yang baik. Ya, kita pahamlah apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat pengalihan informasi dari komunikator ke komunikan. Bagaimana mereka saling memahami apa yang disampaikan. Jangan sampai terjadi yang namanya miskomunikasi. Itulah yang harus dihindari dalam organisasi, itu yang namanya miskomunikasi. Komunikasi akan efektif jika informasi yang disampaikan itu singkat, jelas, dan dipahami. Atau bisa dipersepsikan, bisa ditafsirkan, kemudian bisa dilaksanakan oleh yang namanya komunikan. Jadi pesan komunikator itu bisa dijalankan oleh komunikan. Pesan dari atasan bisa dijalankan oleh yang namanya bawahan. Jadi tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Jadi dapat dipersepsikan, tidak terjadi yang namanya tidak kesesuaian persepsi. Gitu kan? Itulah komunikasi. Kita lanjut kepada metode yang kedua.
ada yang namanya metode insentif. Nah, disinilah ya bagaimana yang namanya maintenance ini dapat dilaksanakan. Salah satu metodenya ini adalah ada metode insentif. Apa itu insentif? Ada daya rangsang. Daya rangsang yang diberikan kepada karyawan yang menjalankan kerjanya penuh dengan prestasi. Jadi dia bisa kerja secara prestasi, secara bagus, bisa memperlihatkan kerja yang bagus, kinerja yang baik, memiliki prestasi, maka diberikanlah yang namanya insentif. Ya, jadi metode insentif ini tentu metodenya harus adil dan layak. Ini sebagai daya penggerak yang bisa merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Jadi asalkan insentifnya ini dilaksanakan secara adil dan layak, itulah insentif. Jadi bagi yang berprestasi tentu berikanlah insentif. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya program kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan karyawan? Di sini kesejahteraan karyawan dikatakan sebagai balas jasa pelengkap yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Jadi ada sikap wise-nya perusahaan, wise-nya ada, wise. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi mental, fisik karyawan agar mereka mau tetap produktif. Jadi produktivitas kerjanya terus meningkat. Itulah program kesejahteraan. Ya. Itu program kesejahteraan. Selanjutnya ada yang namanya hubungan industrial Pancasila. Apa itu hubungan industrial Pancasila? Nah, sebelum ke hubungan industrial Pancasila, mohon maaf, ada satu metode lagi yang perlu disampaikan, yaitu yang namanya K3. Apa itu K3? Tentu kita semua sudah sering mendengar istilah K3. Ya, K3 di sini adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi dalam lingkup perusahaan itu kita mengenal yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang harus menjadi perhatian. K3 akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Jadi kalau K3-nya dilaksanakan, maka akan terwujud pemeliharaan karyawan yang baik. K3 ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu. Jadi setiap individu karyawan harus bisa melaksanakan K3. Bagaimana mereka bekerja secara sehat dan juga bisa melaksanakan hal-hal yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Itu hal yang harus menjadi perhatian para karyawan. Setiap karyawan harus mendapatkan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja. Jadi tentu perusahaan pun harus secara berkala memberikan penyuluhan, memberikan pembinaan bagaimana mereka menyadari pentingnya keselamatan. Misalkan bagaimana mereka menggunakan helm berstandar ketika ada kerja di proyek-proyek, menggunakan masker yang memenuhi standar misalkan. Itulah ya, di industri, di dunia kedokteran, farmasi, tentu itu ada protokol-protokol yang harus diperhatikan. Yang mereka harus memperhatikan itu. Kenapa? Kalau mereka tidak memperhatikan K3, maka utamanya misalkan contoh tentang keselamatan, kalau terjadi kecelakaan yang terus-menerus terjadi dalam perusahaan, maka akibatnya apa? Ini akan mengakibatkan selain bagi dirinya sendiri, bagi para karyawan yang mengalami kecelakaan, juga akan mengakibatkan perusahaan mengalami musibah. Ya, dia bisa kehilangan karyawan yang berkualitas. Gitu kan? Kalau itu keseringan, maka itu sangat dirugikan. Akan terjadi yang namanya prosurement terus. Nanti pengadaan menjadi tidak efektif lagi. Gitu kan. Tuh, tentu karena mungkin mereka tidak bisa melanjutkan bekerja, harus diganti lagi dengan tenaga kerja yang baru, atau harus terjadi rotasi karyawan dan sebagainya. Itu dikarenakan tadi ya, karena karyawannya tidak mematuhi terhadap keselamatan kerja. Jadi K3.
Nah, ketiga ini merupakan tindakan kontrol preventif. Jadi dengan ketiga ini dilakukan proses pencegahan. Jadi ada preventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang lebih baik. Jadi di sini adalah tindakan kontrol preventif, pencegahan, bukan halnya kita pada akhirnya mengobati. Itulah ya, jadi ketiga ini mencegah ya, jadi sehat, selamat dalam bekerja. Jadi itu yang harus diperhatikan, diri karyawannya sehat, lingkungannya sehat, diri karyawannya juga selamat dalam bekerja, dan juga bagaimana perusahaan memperhatikan terhadap keselamatan para karyawan. Tentu ada protokol-protokol yang harus diperhatikan, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh para karyawan. Ya, yang selanjutnya, yang terakhir, mohon maaf tadi sudah disebutkan di awal, ada yang namanya metode hubungan industrial Pancasila. Apa itu hubungan industrial Pancasila? Ini hubungan industrial Pancasila ini adalah hubungan antar pelaku dalam proses produksi, baik itu produksi barang maupun jasa. Nah, di sini siapa saja yang termasuk ke dalam pelaku ini tadi? Pelakunya ada yang namanya buruh, ada pengusaha, dan pemerintah. Buruh itu ya karyawan lah. Karyawan, ada perusahaan, pengusaha, dan ada pemerintah atau kita kenal dengan tripartit. Maka HIP ini adalah bagaimana hubungan yang terjadi di antara ketiga pihaknya ini harus dilandasi oleh nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari Pancasila dengan sila-silanya yang 5 dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi hubungan Pancasila ini adalah hubungan industrial Pancasila ini adalah hubungan antara pelaku, ya tadi ada perusahaan, ada karyawan dengan pemerintah. Mereka menjalankan hubungan tadi didasari oleh nilai-nilai Pancasila dengan 5 butir Pancasilanya, dengan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus semuanya dapat dimanifestasikan. Kemudian harus juga dilandasi oleh yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, HIP ini atau hubungan industrial Pancasila ini juga sebagai wahana ketenaga kerjaan dan stabilitas sosial ekonomi untuk pembangunan nasional. Jadi hubungan industrial Pancasila ini sebagai wahana ketenaga kerja. Apa sih ciri-ciri yang namanya HIP atau hubungan industrial Pancasila? Ciri-cirinya adalah tadi dikatakan berdasarkan atas sila-sila Pancasila dalam satu pengertian yang utuh dan bulat. Ya, jadi sila-sila Pancasila dalam satu pengertian yang utuh dan bulat. Kemudian HIP juga merupakan perburuhan yang secara keseluruhan, jadi kegiatan perburuhan yang secara keseluruhan dijiwai oleh kelima sila Pancasila tadi. Itulah ciri-cirinya. Jadi dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga itu sebagai media perburuhan, ya. Itulah tentang yang namanya fungsi maintenance atau fungsi pemeliharaan. Jadi kenapa penting menerapkan fungsi maintenance ini? Tadi di awal, karena manusia ini harus ditingkatkan yang namanya kondisi fisiknya. Kalau tidak ditingkatkan pun ya bagaimana mempertahankan kondisi fisiknya, mentalnya, sikapnya, agar apa? Agar mereka tetap loyal dan mau bekerja secara maksimal, menunjukkan produktivitasnya sehingga tujuan daripada perusahaan dapat tercapai. Itulah fungsi yang namanya maintenance. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan
mahasiswa bisa mempelajari juga dari sumber-sumber yang lainnya, dari literatur-literatur yang baik tentunya, bisa cari materinya melalui internet atau dari tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.